Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan hari ini kita boleh bertemu kembali. Meskipun di luar sana hujan ya, dingin. Tapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang di tempat ini. Saya percaya itu semua bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Tidak ada Tuhan yang seperti Yesus yang kita sembah. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, oh Yesus, Kau mengatasi semua. Seluruh alam ciptaanmu, dulu sekarang sampai selamanya. Tiada kasih yang sempurna. Oh Yesus, Kau mengasihiku. Tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus Tuhanku. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Ku sembah Kau, Alfa dan Omega. Ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji. Haleluya, tiada yang seperti sampai selamanya. Tiada kasih yang sempurna, tiada kasih yang sempurna. Oh Yesus, Kau mengasihiku. Tiada kasih yang seindah kasih Yesus Tuhanku. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Ku sembah Kau, Alfa dan Omega. Ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kasih yang Engkau, oh Yesus Tuhan, oh Yesus, Kau mengatasi semua. Seluruh alam di tangan-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Tiada kasih yang sempurna, kasih yang sempurna. Oh Yesus, Kau mengasihiku. Tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus Tuhanku. Ku puji Kau,
Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Ku sembah Kau, Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku. Ku puji Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku. Ku puji. Ibu Indrawati akan bawa kita dalam doa pembukaan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau sangat baik. Engkau menyayangi kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sudah menjaga, melindungi kami dan menyehatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau sangat baik. Kalau Tuhan sebentar kami akan naikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Kuduskan hati kami saat ini ya Bapa, agar setiap apa yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu, baik penyembahan kami maupun pujian kami, boleh menyenangkan hati-Mu Bapa, dan Engkau boleh menikmati semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami ya Bapa saat ini di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk Bapak Ibu boleh kasih salam ke samping kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk. Kita mau sama-sama meninggikan Tuhan lewat pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepadanya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sorakkan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
Semangat saja katakan sorak haleluya. Haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan pujian bagaikan Raja Wali. Bukan oleh kuat dan gagah kita diselamatkan. Bukan oleh kuat dan gagah kita dihiburkan. Tak ada satu gunung dapat menutupi. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh-Nya. Bagaikan Raja Wali, Wali, ku akan terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali, ku atasi badai hidup. Bagaikan Raja Wali, melintasi gunung-gunung. Bagaikan Raja Wali, ku atasi semua. Bukan oleh kuat dan gagah kita diselamatkan. Bukan oleh kuat dan gagah kita dihiburkan. Tak ada satu gunung dapat menutupi. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh-Nya. Bagaikan Raja Wali, bagaikan Raja Wali, ku akan terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali, ku atasi badai hidup. Bagaikan Raja Wali, melintasi gunung-gunung. Bagaikan Raja Wali, ku atasi semua. Bagaikan Raja Wali, Wali, ku atasi semua. Bagaikan Raja Wali, ku atasi semua. Haleluya. Bapak Ibu, kita masih sama-sama memuji Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita angkat pujian sebab Tuhan Dia baik bagi kita. Masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
Boleh tangannya di atas Bapak Ibu. dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian yang berturut-turut akan disampaikan oleh pertama Bapak Alex, setelah itu disusul Ibu Lisda dan Pak Nino. Silakan Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pada hari ini. Mula pertama, saya mau nyatakan bahwa kesaksian saya ini merupakan ucapan terima kasih saya kepada jemaat AMS di Jakarta atas doa dan dukungan bagi kami, khususnya kepada ibu kami yang bulan lalu ya melakukan tindakan operasi. Jadi kesaksian ini saya sampaikan untuk menunjukkan betapa Tuhan Yesus baik, bukan hanya buat saya tapi buat saudara-saudara juga sekalian. Dan biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya boleh mengulang sedikit, mudah-mudahan tidak terlalu panjang kesaksian saya. Bahwasannya di awal Desember ibu saya merasa sakit di dada dan di ulang tahunnya dia di tanggal 13 Desember diketahui bahwasannya dia ada breast cancer. Dan sejak itulah saya dan adik saya yang agak kaget ya. Sudah sekian umurnya 74 tahun baru diketahui, kami takut ini sudah sampai stadium yang tinggi. Setelah diperiksa, adik dan ibu saya kan ada di Toraja ya, Sulawesi, Tanah Toraja. Harus diambil tindakan. Jadi direncanakan waktu itu di awal Januari, mereka berangkat ke Makassar, akan diambil tindakan operasi di sana. Dan juga pra-operasi dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Dari awal tahun saya pribadi sudah nggak karuan kerja Bapak Ibu, karena saya harus mempersiapkan diri juga menemani ke Makassar pada saat tindakan tersebut. Jadi harus memikirkan di mana kami tinggal, di mana bagaimana transportasinya dan sebagainya. Saya berpikir tindakan itu dilakukan di minggu pertama atau minggu kedua lah di bulan Januari tahun ini. Mereka sudah ada di Makassar sekitar tanggal 5. Kemudian sampai di sana tanggal 6-nya bertemu dengan dokter dan ternyata dokter tersebut menyatakan bahwa dia mau bepergian, saudara-saudara. Jadi waktu itu adik saya konsultasi sama saya, bagaimana ini? Takutnya menunggu lebih lama lagi tumor itu membesar karena dalam sekian minggu dari pemeriksaan di Toraja sampai ke awal Januari, tumor itu dari ukuran 1,6 menjadi 1,9 cm. Begitu cepatnya gitu. Jadi saya bilang dari Jakarta tolong agak push dokternya untuk kalau bisa dilakukan tindakan sebelum dia bepergian. Ternyata nggak bisa, saudara. Dan dijadwalkan tanggal 29 Januari. Ya akhirnya mereka pun setelah dari Makassar nggak ada hasil pulang lagi ke Toraja. Nah selama di Makassar waktu itu kurang lebih seminggu mereka tinggal di sebuah pavilion di rumah dari jemaat di mana binaan daripada adik saya itu kan gembala sidang di Toraja. Di sana ada morning prayer, salah satu jemaatnya adalah di sini.
di tempat di mana mereka tinggal. Di Makassar ada banyak jemaat, sama-sama morning prayer. Ketika itulah terbuka informasi bahwasanya adik saya dan ibu saya ke Makassar tuh karena ada urusan tentang breast cancer. Nah, sepulangnya dari Makassar, dari jemaat, salah satu jemaat di Makassar tersebut, mengkonfirmasi apa benar ibu dari adik saya ini mengalami itu. Rupanya beliau ini juga mengalami hal yang sama. Jadi dia sudah berkelana, mulai dari Makassar, Jakarta, Penang, Cina, segala macam, bahkan mungkin sampai luar negeri juga. Dia mencoba mencari cara supaya dilakukan tindakan operasi yang tidak harus kemo setelah operasi, karena dia takut. Wah, ibu saya bilang, sama itu, saya juga takut setelah operasi dilakukan kemo. Adik saya pun takut karena beliau melayani orang-orang yang pasca operasi melihat kemo itu banyak efek negatifnya ke orang yang melakukan proses tersebut. Dia bilang begini, saya sekarang baik-baik saja. Dia bilang, saya mau rekomendasikan ibu ada pengobatan yang bisa tanpa kemo dan tanpa perlu sayatan sehingga anggota tubuh utuh. Nah, itu disampaikan kepada adik saya dan disampaikan kepada ibu saya. Ibu saya itu menghadapi operasi yang konvensional saja sudah takut gitu. Kemudian masuk lagi informasi seperti ini, dia jadi bingung, bimbang, dan akhirnya dia menelpon saya. Nah, saya bilang cari tahu dulu, ini tindakan alternatif ini malpraktek atau bagaimana? Ilegal apa bagaimana? Apalagi kami dengar bahwa tindakan tersebut dilakukan di Purworejo, sebuah kota kecil bukan Jakarta. Jadi saya setiap hari gitu ya, coba kontak, cari tahu ini di mana, rumah sakitnya di mana, dokternya siapa. Adik saya pun demikian. Sampai pada satu kesimpulan bahwasanya tindakan ini legal dan bahkan mungkin bisa di-cover oleh asuransi. Akhirnya ibu saya jelaskan begini-begini, saya udah cari tahu dari internet, dari Instagram segala macam, bahwasanya rumah sakit yang siap melakukan tindakan ini adalah legal. Akhirnya kami tetapkan bahwasanya kami melakukan tindakan operasi itu di Purworejo, dan kalau saya boleh ulas sedikit, tindakan itu hanya ditusuk jarum, kemudian ditembak oleh laser. Dan tumornya itu mati di dalam tubuh, dia mengkerut, kemudian hilang secara perlahan, dimakan oleh sel-sel tubuh. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi, dan itu pun tidak perlu opname, setelah operasi hari itu juga boleh pulang katanya. Wah, bagi ibu saya itu luar biasa gitu. Akhirnya dia bilang, ya saya mau deh. Ya, pada minggu ketiga adik saya harus melakukan perjalanan bersama ibu dari Toraja ke Makassar, sorenya dari Makassar ke Jogja. Dari Jogja langsung ke Purworejo, saya dari Jakarta langsung ke Purworejo, ketemu di sana. Tidak bisa pemeriksaan awal dilakukan di Toraja, kemudian dikirim ke Purworejo untuk menentukan siap atau tidaknya ibu, tapi tindakan awal operasi itu harus dilakukan di Purworejo. Jadi kalau misalnya lebih dari sekian sentimeter, dokter pun tidak mau melakukan tindakan itu karena sudah terlambat. Jadi kami melakukan gerak cepat ke sana, juga akhirnya sampai di sana konsultasi ulang sama dokternya. Akhirnya ditetapkan hari Kamis kami datang untuk pemeriksaan pra-operasi, hari Jumat dilakukan tindakan langsung. Hari Jumat ya kami subuh berdoa bersama dan kami boleh menyerahkan kepada Tuhan yang terbaik Tuhan buat mami saya. Dan ternyata masuk setelah jam sholat, jam 1:30 dilakukan tindakan, 2:30 sudah keluar, langsung dibawa ke kamar opnam, kamar inap. Mami saya masih lemes karena bius total. Kemudian sampai jam 9 saya menunggu, kemudian saya pulang ke homestay, adik saya tetap di situ. Besok pagi Sabtunya,
Saya datang balik jam 9, mama saya udah jalan ke sana kemari, udah mau makan apa katanya, begitu. Seperti tidak terjadi sesuatu. Dan saya suka cita melihat itu dan adik saya bilang ini mami udah pengen cepat-cepat pulang katanya. Ya udah kita urus semua. Ya walaupun untuk tindakan seperti ini tidak di cover oleh BPJS, ya Tuhan sediakan semuanya buat kita. Saya heran itu begitu banyak jalan yang kami harus lalui sehingga harapan kami, keinginan kami Tuhan jawab. Salah satunya mami tidak mau kemo terjadi, dia tidak perlu kemo. Kemudian hari Minggunya kami balik dari Purworejo ke Kutoarjo, di situ kami naik kereta ke Jakarta. Hari Seninnya kami ada kegiatan, Selasa ada kegiatan di Jakarta, Rabu ke Bandung, Kamis, Jumat kami banyak kegiatan di Bandung, Sabtu saya balik ke Jakarta. Mami saya itu udah seperti orang normal Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kami juga membatalkan yang tanggal 29 Januari yang operasi di Makassar, karena kami melihat mami saya tuh benar-benar seperti orang normal Bapak Ibu. Enggak ada kelihatan bahwa dia habis operasi atau dia mengalami kanker. Bahkan saya dengar begitu saya balik Sabtu ya, Minggu, dia ibadah di GPDI Kopo Permai, itu jemaat pada bersuka cita. Seninnya ada ibadah remaja, mami saya datang. Selasanya ada ibadah kaum pria, mami saya datang. Saya nggak tahu itu apa mungkin mami saya juga rindu ya sama ibadah di situ. Hari Kamis ibadah lansia, saya dengar dia juga datang ke sana. Lumayan jauh saudara dari rumah kami yang di Bandung ke gereja GPDI Kopo Permai. Tapi saya melihat bahwasanya mami menikmati itu. Soal makanan tidak ada pantangan. Dokter cuma bilang ya jangan terlalu berlebihan. Makan ini jangan terlalu berlebihan. Ya segala kemuliaan buat Tuhan. Saya melihat bahwasanya kekuatan doa itu luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana kita dipertemukan, coba kalau misalnya saya memaksakan dokter tersebut untuk melakukan tindakan operasi konvensional di awal minggu di bulan Januari. Ya, mami merasakan sakit, ada anggota tubuh yang hilang dan sebagainya, harus melalui kemo dan sebagainya. Tapi karena dikasih jedah, nggak bisa, dokternya hanya bisa tanggal 29 Januari. Di tengah jedah itu, Tuhan kasih jalan yang lebih baik. Terima kasih, segala kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Saya bersyukur, berterima kasih. Saya masih ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya juga mau menyatakan Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Saya mau bersaksi dan saya juga berterima kasih sama Tuhan Yesus yang sudah memberikan mujizat kesembuhan juga buat saya. Kejadiannya itu sejak dari bulan Agustus kemarin sampai akhir tahun yang kemarin itu kesehatan saya itu nggak benar-benar nggak enak sekali dah. Sampai akhirnya saya tuh keluar masuk rumah sakit, ke dokter dan segala macam. Sampai akhirnya saya juga nggak ngerti gitu, kok nggak saya sudah berdoa bertahun-tahun. Saya bilang Tuhan tolong sembuhkan, soalnya saya ini nggak enak gitu. Saya juga nggak tahu, saya berdoa setiap hari, saya berdoa setiap malam. Saya bilang Tuhan sembuhin saya dong Tuhan. Kalau saya mengalami sakit mah paling saya minum obat mah, Saya paling takut kalau disuruh ke rumah sakit atau ketemu dokter saya nggak mau. Nah terus saya juga minta, minta semua penyakit saya diangkat, Tuhan tolong dong Tuhan, saya sampai berdoa begitu. Tapi kayaknya Tuhan tidak menjawab doa-doa saya. Saya selalu kambuh lagi gitu. Sampai akhirnya di bulan-bulan Desember itu saya mengalami yang sakitnya tuh nggak hilang-hilang, walaupun saya udah makan obat mah nggak hilang-hilang. Sampai nggak bisa tidur, timbangan saya juga turun terus sampai saya berpikiran negatif gitu. Aduh jangan-jangan saya penyakit apa gitu. Selalu ngelihat timbangan saya udah takut karena turun terus gitu. Sampai akhirnya saya udah dah bertekad, saya bilang saya mau ke dokter pencernaan aja. Terus saya berdoa Tuhan tolong tunjukin Tuhan, kasih dokter yang tepat buat pengobatan saya. Nah, terus akhirnya saya ke dokter pencernaan. Pada waktu di USG gitu, dia bilang mahnya nggak ada apa-apa, dia bilang.
Terus saya bilang, saya dulu pernah ngalamin asam lambung tinggi, tapi dia bilang nggak ada, dia bilang. Kalau mau tahu, dia bilang udah di kolonoskopi, di gastronoskopi, sama ambeien juga diikat, dia bilang. Hah, saya bilang, itu harus dibius dok. Iya, waduh, saya bilang aduh dok, saya takut dok, saya takut. Itu yang mesti kita lihat, di mana masalah penyakitnya, kata dokternya. Aduh saya bilang, dok saya ini orangnya penakut dok, saya takut banget dok. Kata dokternya nggak bisa, itu jalan satu-satu, nggak apa-apa lah, dibius kan kamu nggak tahu apa-apa. Aduh saya di situ saya bergumul, saya bilang Tuhan, apakah ini jawaban Tuhan? Kok jawaban Tuhan kayaknya nggak sesuai dengan keinginan saya gitu. Tapi saya percaya, saya berdoa terus, saya bilang Tuhan biarlah kalau memang juga harus dilakukan tindakan, ya saya berserah. Tuhan berikan saya kekuatan, Tuhan sediakan dokternya, Tuhan sediakan rumah sakitnya, Tuhan sediakan deh semuanya, biar semuanya baik. Nah terus saya akhirnya dilakukan tindakan pada tanggal Desember kemarin, terus waktu mau menghadapi tindakan itu, aduh ketakutan saya setengah mati, benar-benar takut dan takut banget. Saya mulai lagi lemah, terus udah gitu debar-debar saya udah takut sampai saya bilang, aduh nggak jadi aja deh, mami mau pulang aja dah, nggak jadi. Terus kata anak saya, ya udah mami berdoa, minta petunjuk Tuhan, minta kekuatan. Aduh saya bilang, aduh kok kayaknya kok nggak enak banget gitu ya. Terus saya akhirnya saya minta ketenangan, saya juga minta, saya tanya sama dokter, dok kalau saya dibius, saya bisa bangun lagi ya besok. Bangun kata dokternya, tenang aja ada tim medis, dia bilang gitu. Aduh saya bilang, dok saya takut dok, udah tenang, ibu sekarang tidur aja, besok pagi kita lakukan tindakan. Terus jam 3 pagi itu saya kayak seolah-olah dibangunin di rumah sakit, saya berdoa, saya memuji Tuhan. Saya nggak minta apa-apa sama Tuhan, saya cuma doa Bapa kami. Saya bilang, saya doa Bapa kami, saya diberikan ketenangan. Jam 7 saya dibawa ke ruangan untuk dilakukan tindakan. Pada waktu mau dibius, cuma dokternya bilang, Bu tidur ya Bu. Saya udah nggak tahu apa-apa. Nah, terus pada saat dilakukan tindakan itu hasilnya akhirnya ketahuan bahwa di usus saya itu ada polip, sama di mah saya itu ada bakteri. Jadi polipnya juga udah ditembak sama dokternya, semuanya udah dihilangkan, terus sama bakterinya itu harus minum obat selama 7 hari dan harus makan yang nggak boleh yang kotor-kotor gitu. Terus saya berdoa, Tuhan, dan ambeien saya juga sudah nggak ada, dan saya percaya ini adalah rencana Tuhan buat saya. Walaupun rencananya tidak sesuai dengan kemauan saya, tapi saya percaya rencana Tuhan selalu baik dan sangat baik dalam hidup saya. Kalau saya setia, kalau kita tetap bergaul dengan Tuhan, Tuhan pasti jawab. Dan saya juga mau berdoa satu lagi untuk cucu saya, dia tuh mengalami alergi di kulit-kulit di sela-sela tangannya atau kakinya. Saya seringkali dia kegatelan sampai gimana lah. Saya bilang ke dokterin lah, anak saya bilang udah Mi, ke dokter mana sih yang musuh ini, udah katanya. Akhirnya saya bilang, udah saya bertekad gini aja, setiap malam saya berdoa, Tuhan tunjukin Tuhan, dokter mana, obat mana Tuhan yang bisa menyembuhkan. Walaupun hati rasanya gitu, aduh gimana ya, tapi saya percaya Tuhan pasti sembuhkan, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Akhirnya dengan kekuatan doa lagi, cucu saya dikasih tunjuk dokter yang tepat, pengobatan yang tepat. Puji Tuhan sekarang juga sudah membaik dan saya percaya itu adalah kemurahan Tuhan buat keluarga kami. Asal kami setia, asal kami taat, itulah jawaban-jawaban Tuhan bagi kita yang sering bergaul dengan Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi keluarga kami. Saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, yaitu pertolongan Tuhan untuk kakak saya, kakak perempuan saya, di mana kakak saya sudah hampir 20 tahun, kurang lebih 20 tahun, mengalami suatu masalah yang secara manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin.
Jadi ini pergumulan kedua orang tua saya dulu, mungkin sebagian Bapak Ibu udah ada yang tahu. Papa dan mama saya bergumul untuk kakak saya ada di Cina. Jadi dia terkena masalah yang harus dia ditahan selama hampir 20 tahun dari tahun 2006 sampai sekarang. Tapi berkat kekuatan doa, kuasa doa, papa mama saya yang sudah almarhum, mama saya yang waktu itu sempat putus asa, tapi papa yang selalu menguatkan, papa yang selalu bilang fight, hope, and love, atau iman, pengharapan, dan kasih. Dan doa itu terjawab, yang harusnya kakak saya itu udah tidak ada. Tapi bisa dikurangkan hukumannya jadi seumur hidup. Dari seumur hidup, bulan lalu saya diberitahu dari pihak sana bahwa kakak saya bulan Agustus bisa pulang. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Kakak saya yang selalu menghubungi kami, tapi kami di sini tidak bisa menghubungi sana. Papa mama waktu ke sana pun, ke Cina pun, cuma bisa dari jauh ngelihatnya, nggak bisa berhubungan langsung. Karena di Cina sangat ketat. Waktu itu yang barengan sama dia, sudah ada yang dihukum mati. Kakak saya bisa Tuhan tolong sampai sekarang. Dia selalu menguatkan kami melalui surat. Dan saya bersyukur iman dia tetap kuat di dalam Tuhan. Dia tetap berharap sama Tuhan. Itu kesaksian saya, kekuatan doa, pertolongan Tuhan. Saya mau memuji Tuhan. Ujian yang kita tidak tahu akan rencana Tuhan, tapi kita percaya ada rencana yang indah. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama. Hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Saatnya Bapak Ibu kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami sudah menaikkan pujian kami, bahkan kami juga sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan ini akan menjadi kesaksian kami semua. Dan saatnya Tuhan kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Pendeta Ruben Tuhan yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan, dan kami percaya setiap kami jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini diberkati, dilawat oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur sama Tuhan, keadaan kita baik, terpelihara oleh Tuhan, kekuatan kesehatan kita dijamin oleh Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih saya juga untuk Ibu Gembala kita yang memberikan saya kesempatan melayani jemaat AMS pada pagi hari ini. Tema besar kita bulan ini adalah pintu yang dibukakan. Mari kita baca bersama-sama, kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 3, mulai dari ayat 7 kita akan baca. Wahyu pasal 3 ayat 7, temanya Wahyu 3 ayat 8, pintu yang dibukakan. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menurut firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat atau gereja Philadelphia adalah salah satu 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Sekarang letaknya kira-kira di Turki. Ketujuh jemaat ini mendapat surat kiriman dari Tuhan Yesus Kristus. Dan pesan dari surat kiriman Yesus Kristus kepada jemaat yang ada di Philadelphia melalui Rasul Yohanes mempunyai isi yang berbeda-beda. Sesuai dengan karakter jemaat, sesuai dengan keadaan lingkungan di mana kota Philadelphia itu situasinya saat itu. Ada jemaat yang mendapat pujian, tapi juga mendapat teguran. Jadi dia dipuji oleh Yesus, tapi dapat teguran. Ada jemaat yang mendapat teguran dan tidak ada pujian sama sekali. Artinya tidak ada hal yang positif yang terjadi di jemaat itu dan patut untuk dipuji. Enggak ada sama sekali. Dan yang ketiga, ada jemaat yang mendapat pujian, tidak ada celaan sama sekali. Tidak ditegur, tidak ada kritik untuk jemaat itu. Dan terjadi karena jemaat itu adalah jemaat yang baik-baik saja. Di sini kita bisa dapat satu pelajaran bahwa firman Tuhan, Yesus Kristus adalah Yesus Kristus, firman Tuhan yang seimbang. Firman Tuhan, Yesus Kristus tidak berat sebelah. Yesus Kristus tidak pilih kasih. Yesus akan menegur jemaat yang salah dan dia akan memberikan penghargaan, penghormatan, apresiasi kepada jemaat yang lakukan kebenaran, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ini adalah kondisi jemaat, kondisi gereja saat ini. Tuhan harus
adil, dia harus menegur, dia harus memberikan penghormatan. Jangan sampai jemaat berharap bahwa setiap firman Tuhan yang disampaikan, setiap firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba Tuhan harus berpihak kepada dia, harus membela dia. Firman Tuhan yang disampaikan harus sesuai dengan keinginannya. Firman Tuhan yang diberitakan harus ada di pihaknya. Contoh, kalau dalam jemaat ada 2 orang yang sedang bermasalah. Pada waktu hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan itu harus berpihak sama dia. Dan harus menekan yang satu. Tidak bisa. Firman Tuhan tidak bisa diatur. Firman Tuhan tidak bisa sesuai dengan kata hati kita. Seperti kesaksian tadi. Dijawab oleh Tuhan, tapi tidak sesuai dengan kemauannya. Kemauannya tidak usah dioperasi. Semua baik-baik saja. Tetapi yang terjadi di luar pemikirannya. Tetapi kan terjadi mujizat. Nah, saya berkata, kita boleh mendengar firman Tuhan. Dan kita tidak boleh berharap firman Tuhan itu selalu membela kita. Yang lain dia harus disalahkan, saya harus dibenarkan. Firman Tuhan berkata 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? 1, mengajar. 2, untuk menyatakan kesalahan. 2, untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, lemah atau lembut, menghibur atau mengkritik, firman Tuhan tetap firman Tuhan. Siapapun juga harus menerima firman Tuhan itu. Siapapun juga boleh tidak suka dengan pengkhotbah. Jemaat boleh tidak suka dengan saya sebagai pengkhotbah, tetapi soal firman Tuhan tidak boleh ada yang menolak. Amin. Firman Tuhan harus tetap diterima. Apakah ada di jemaat sini yang tidak mau terima firman Tuhan? Alkitab berkata loh, firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Berani tolak Yesus Kristus? Halo, ada yang berani? Coba saja kalau berani. Coba saja kalau berani menolak firman Tuhan. Dari 7 gereja, 7 jemaat yang mendapat surat dari Tuhan Yesus Kristus. Ada 2 gereja, ada 2 jemaat yang mendapat pujian. Tidak ada teguran sama sekali. Artinya jemaat di gereja tersebut, semua yang mereka lakukan baik. Dan jemaat itu adalah, salah satunya adalah jemaat Philadelphia. Kata Philadelphia terdiri dari 2 kata Yunani. Pertama, phileo artinya kasih. Phileo artinya cinta. Yang kedua, adelphos artinya persaudaraan. Jadi Philadelphia, kota itu artinya kasih persaudaraan. Kasih yang begitu erat. Kasih yang begitu luar biasa. Kasih yang begitu mengikat satu dengan yang lain. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam surat Yesus kepada jemaat yang ada di Philadelphia itu, kalau kita baca ada 2 kali kata aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Yesus tahu. Yesus tahu. Amin. Semua jemaat di 7 itu mendapat kata aku tahu. Dan di jemaat Philadelphia 2 kali kata aku tahu. Artinya Yesus tahu begitu penting bagi jemaat. Yesus tahu begitu penting bagi kita yang ada sekarang ini sebagai orang percaya. Aku tahu, Yesus tahu, Allah sedang berbicara bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Amin, amin, amin. Allah punya pengetahuan yang sempurna. Allah punya pengetahuan yang sempurna di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang datang, Allah tahu. Amin, amin, amin. Allah tahu. Allah tidak usah diingatkan. Tidak usah digertak-gertak. Allah tidak usah dikasih pelajaran. Karena Allah kita, Allah yang maha tahu. Tahu bahasa Grekanya eido. E-I-D-O. Artinya melihat.
Allah tahu, Allah melihat. Tapi bukan melihat dengan sembarangan. Melihat dengan penuh pengertian. Melihat sampai ke dalam-dalamnya. Melihat secara detail. Kita kan kalau melihat seseorang, lihat langsung buang muka karena kita tidak kenal. Tetapi ada kalanya kalau kita melihat orang, kita buka kacamata, lap itu mata. Kita lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kita mau cari tahu siapa dia. Dan Yesus tahu Edo itu Tuhan tahu. Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Amin, amin, amin. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu Jakarta, dari Cianjur, Jakarta, ada apa? Ada hujan dan dia tahu jemaat sudah melewati hujan itu. Tuhan tahu, enggak usah dikasih tahu. Tuhan tahu Edo, Tuhan merasakan. Apa yang kita rasakan, dirasakan oleh Tuhan. Tuhan pernah lapar, kita pun pernah lapar. Kita pernah menangis, Tuhan pun pernah menangis. Tuhan pernah marah, kita pun pernah marah, gitu kan? Apa yang kita rasakan saat ini dirasakan oleh Tuhan. Makanya Allah harus berinkarnasi dari manusia lewat Yesus Kristus. Kenapa? Yesus mau tinggal bersama dengan kita untuk merasakan apa yang kita rasakan. Kalau jemaat AMS menangis hari ini, Tuhan juga sedang menangis. Karena dia merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita sedang senang, kita sedang diberkati, Tuhan juga senang. Kenapa? Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan merasakan. Dan Tuhan mengamati. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, kita tidak tahu jalan Tuhan, tapi Tuhan tahu. Amin, amin, amin. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, lusa, nanti tahun depan, tahun 2026 masih baru kita jalani. Tetapi Tuhan tahu. Amin, haleluya. Pertanyaan muncul begini loh. Apa yang Tuhan tahu? Apa yang Tuhan lihat? Apa yang Tuhan rasakan? Yang terjadi di jemaat Philadelphia. Ayat 8 berkata begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu pelayanan kita loh. Tuhan tahu korban kita untuk Tuhan. Tuhan tahu waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Tuhan tahu semuanya, tidak usah diberitahu. Amin, amin, amin. Aku tahu segala pekerjaanmu. Bukan hanya Tuhan tahu hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tahu juga pekerjaan kita. Tuhan tahu pekerjaan sebagai pengusaha. Tuhan tahu pekerjaan sebagai pelayan Tuhan. Tuhan tahu toko. Tuhan tahu pelayanan kita. Nggak usah kasih tahu. Tuhan tahu kalau kita jujur ataupun tidak jujur. Tuhan tahu kita tukang bohong atau Tuhan tidak bohong. Tuhan tahu kalau kita dagang suka mainkan timbangan. Tahu loh Tuhan loh. Tuhan tahu kalau kita sering memotong gaji pegawai. Tuhan tahu loh. Jangan pura-pura tidak tahu. Kita boleh pura-pura tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ingat, Tuhan mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah tahu kita bergumul sendiri. Orang-orang yang kita kasih tinggalkan kita. Teman-teman kita tinggalkan kita. Orang yang dulu kita tolong tinggalkan kita. Allah tahu, Allah peduli, Allah mengerti. Amin, 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 amin. Mungkin pelayanan kita, mungkin di pekerjaan kita, kita suka tidak dianggap.
Kita bekerja tidak dilihat orang. Di belakang layar istilahnya orang. Mungkin tidak dihargai oleh bos. Oleh pemimpin kita mungkin gitu loh. Yang dihargai orang yang malas. Orang yang pintar cari muka. Dia yang dihargai. Kita yang sudah kerja bagus tidak dihargai loh. Tidak dapat sanjungan. Orang yang suka mencuri tenaga orang dapat sanjungan. Good, good, good. Kita yang sudah bagus tidak dapat sanjungan. Tidak ada tepuk tangan bagi orang yang baik gitu loh. Ingat. Enggak apa-apa. Tuhan tahu. Amin. Tuhan mengerti. Dan Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Haleluya. Kita tidak dianggap oleh orang, enggak apa-apa. Kita tidak memaksa. Tetapi Tuhan tahu. Saya bersyukur, berterima kasih. Tuhan Maha tahu. Amin. Aku tahu segala pekerjaanmu. Allah kita bukan Allah pelupa. Allah kita bukan penganut golongan amnesia. Allah kita tidak usah diintimidasi dengan apa yang sudah kita lakukan. Bukankah kita suka dengar orang bersaksi begini, termasuk di sekolah Alkitab. Tuhan, saya sudah menyerahkan hidup untuk Tuhan. Saya sudah tinggalkan mama papa saya di kampung. Tinggalkan babi-babi saya yang lagi mau beranak di kampung. Tinggalkan papa mama saya. Tinggalkan pacar untuk sekolah Alkitab menjadi pelayan Tuhan. Saya sudah tinggalkan semuanya Tuhan. Tapi kenapa saya alami seperti ini? Dan mulai bertanya, kenapa Tuhan? Pakai bahasa Inggris lagi. Why Tuhan? Why Tuhan? Halo? Nggak usah tanya why. Tuhan tahu. Amin, amin, amin. Tuhan tahu. Nggak usah bikin list segala kebaikan kita. Saya based on Tuhan. Saya khotbah. Saya doa. Saya segala macam. Nggak usah. Nggak usah mengintimidasi Tuhan. Tuhan, saya sudah beri semua untuk Tuhan. Saya sudah setia. Saya wakil gembala. Maaf Pak Luki. Saya sudah sekolah Alkitab. Kenapa Tuhan saya begini? Nggak usah kasih tahu dia sama Tuhan. Tuhan tahu. Amin, 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 amin. Tuhan tahu. Matius 7 ayat 22. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Amin, amin, amin. Siapa yang suka bernubuat? Yang suka bernubuat hamba-hamba Tuhan dan jemaat Pantekosta. Ya kan? Yang bernubuat siapa? Jemaat AMS. Hamba-hamba Tuhan. Kami sudah bernubuat demi namamu. Kami suka dan mengusir setan demi namamu. Pendeta Pantekosta GPDI yang tumpang tangan orang kerasukan banyak ada di mana-mana. Kemudian katanya apa? Dan mengadakan banyak mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sedikit-sedikit dalam nama Yesus Kristus. Selalu begitu kan? Dalam nama Yesus Kristus bikin mujizat. Berhentikan itu angin, ribut. Kayak waktu Natal lalu. Pak Luki bilang berdoa dalam nama Tuhan Yesus biar hujan sembuh dalam nama hujan sembuh. Hujan berhenti dalam nama Yesus. Berhenti loh hujan loh. Dari pagi sampai malam selesai ibadah Natal tidak ada. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bikin mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Tapi jangan sampai ketipu dengan mujizat. Ada orang yang bikin mujizat pura-pura. Pendeta bikin, sini maju ke depan. Ternyata di belakang dia sudah siapkan. Dia sudah siapkan orang yang jalannya pincang. Mata pura-pura buta. Waktu dipanggil, maju ke depan. Majulah mereka. Tumpang tangan, sembuh. Dusta. Omong kosong. Jangan terpana dengan mujizat. Karena Alkitab bilang kita hidup bukan karena mujizat. Tapi karena iman, karena percaya kepada Yesus Kristus. Kan katanya aku sudah bernubuat demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu.
23. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nih orang hebat loh, bikin mujizat, bernubuat. Tapi Tuhan bilang, enyala kau, pergilah kau, aku tidak kenal engkau. Ini yang harus hati-hati. Dia kasih daftar, aku sudah menyembuhkan orang sakit. Aku sudah bernubuat, aku sudah bikin yang aneh-aneh. Dia kasih ke Tuhan, Tuhan tahu. Nggak usah dikasih tahu. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Apa yang dikasih tahu tadi berkata, yang kedua, tadi aku tahu pekerjaanmu. Sekarang aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatan tidak seberapa. Jemaat Philadelphia kekuatannya tidak seberapa. Kenapa? Mereka orang miskin. Philadelphia waktu itu baru dihancurkan oleh gempa bumi. Hancur kota Philadelphia. Ada jemaat di sana. Mereka miskin. Tidak ada akses untuk ke pemerintah. SDM-nya kurang. Gitu loh. Sehingga Tuhan berkata, aku tahu kekuatanmu kecil. Kamu bukan orang kaya. Bukan orang yang punya harta banyak. Jemaat pada waktu itu di Philadelphia adalah jemaat yang teraniaya. Dianiaya oleh siapa? Oleh kaisar-kaisar Roma. Ada kaisar Gelo, gila. Orang Kristen dibakar-bakar sama dia. Mamanya sendiri dibunuh sama dia loh, kaisar ini. Karena dia apa? Curiga dengan mamanya, dengan anaknya, mau ambil kekuasaannya. Itu orang Kristen dipateni. Di sana dibunuh. Mereka miskin orang Kristen di sana. Dari apa? Dari pemerintah, dari kaisar. Yang kedua, dianiaya oleh siapa? Kata firman Tuhan, oleh orang-orang yang mengaku Yahudi, tapi mereka berdusta. Mereka itu iblis. Jadi, jemaat Philadelphia betul-betul jemaat yang terpinggirkan. Orang miskin, kekuatanmu tidak seberapa, kata firman Tuhan. Yesus bilang, aku tahu kamu susah, tidak punya akses keluar. Bandingkan dengan jemaat Kristen saat ini di seluruh dunia. Di Jakarta. Dibandingkan dengan jemaat Kristen PDAMS dengan jemaat yang ada di Philadelphia. Jauh beda loh. Bedanya apa? Di Cianjur ada tentara, ada polisi, ada dokter. Di sini ada dokter sampai berapa? Di Cianjur ada dokter hewan, ada dokter manusia. Heran juga, bukannya jadi dokter manusia, jadi dokter hewan. Ada pengacara, ada guru, macam-macam profesi ada di sana. Saya bilang di Cianjur berapa tahun kalau Natal, Kapolres suka datang. Sekarang Dandim Cianjur orang GPDI, anak gembala. Ya, jadi aksesnya ada. Dibandingkan dengan jemaat Philadelphia. Alkitab berkata di tengah-tengah penderitaan mereka, mereka tidak ingkar iman. Mereka tetap setia, mereka tetap menjaga, memelihara firman Tuhan. Amin. Dalam kesusahan, dalam aniaya, dalam penderitaan, dalam tekanan hidup, dalam kemiskinan, mereka tetap setia kepada Yesus Kristus. Tidak ada alasan bagi jemaat AMS Jakarta untuk meninggalkan Tuhan. Di sini tidak ada orang miskin. Di sini tidak ada orang yang teraniaya, terintimidasi. Saya lihat video orang-orang Kristen di Nigeria ditembakin loh, dibunuh loh. Tapi mereka tidak menyangkal iman, tetap sebagai orang Kristen,
tetap percaya kepada Yesus Kristus. Makanya saya berkata, tidak ada alasan bagi jemaat AMS untuk apa? Tidak ke gereja. Apalagi tinggalkan Yesus Kristus. Nggak ada yang miskin kok. Nggak ada yang kekurangan. Apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangankah? Penganiayaankah? Nggak ada kan? Kebanyakan yang meninggalkan Kristus karena jatuh cinta. Awewe dan lelaki. Kenapa dia tinggalkan Yesus Kristus? Oh, ketemu wanita cantik tapi tidak seiman. Kenapa dia tinggalkan Yesus? Dapat suami kaya raya, punya mobil, punya rumah, plus utang-utang yang banyak. Yang mengakibatkan dia tinggalkan Yesus Kristus. Bukan karena aniaya. Bukan karena tertekan. Keluar tinggalkan Yesus dalam zona nyaman. Awas kita, jangan sampai kita tinggalkan Yesus. Dibandingkan dengan jemaat Philadelphia, jauh sekali. Jadi sekali lagi tidak ada alasan. Jumlah mereka sedikit, kekuatan ekonominya kecil. Tetapi mereka tidak meninggalkan Yesus. Mereka tidak hidup seenak-enaknya saja. Karena kesetiaan mereka kepada Yesus Kristus. Mereka tetap pegang firman Tuhan. Maka muncullah tema kita. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Pintu sudah dibukakan. Karena mereka tertindas, teraniaya, tertekan, dan tetap setia. Maka Tuhan bilang, pintu sudah dibukakan. Amin, 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 amin. Pintu sudah dibukakan. Yesus Kristus sedang bicara soal otoritas. Amin, amin. Ada dua hal yang bisa Yesus kerjakan di jemaat Philadelphia. Pertama katanya, dia bisa membuka pintu. Yang kedua, dia bisa menutup pintu. Otoritas luar biasa. Membuka dan menutup pintu ada di tangan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Seseorang yang ingin membuka pintu, menutup pintu, harus pakai kunci kan ya? Harus pakai kunci. Nggak bisa buka pintu, tutup pintu kalau tidak pakai kunci. Pada ayatnya yang ke-7, Yesus Kristus berkata, akulah pemegang kunci. Artinya tidak ada orang yang bisa membuka pintu. Tidak ada orang yang bisa menutup pintu. Kalau Yesus Kristus tidak membuka. Amin, haleluya. Haleluya. Disinilah kita belajar bahwa apa yang dibukakan oleh Tuhan terhadap jemaat Philadelphia yang begitu setia. Dia dibukakan pintu penginjilan. Pintu keselamatan. Bicara pintu, bicara soal kesempatan. Karena teraniaya, karena tertekan, jemaatnya tidak tambah-tambah, itu saja. Maka Tuhan buka pintu penginjilan. Aku membuka pintu. Dan saat ini, gereja, jemaat AMS Jakarta harus membuka pintu penginjilan. Harus apa? Membuka pintu keselamatan. Tuhan sudah buka itu lebar-lebar. Yesus sudah mengerjakan keselamatannya di Golgota dengan sempurna. Dan Yesus berkata, pergilah kamu, beritakanlah Injil. Pintu penginjilan, pintu keselamatan sudah dibuka lebar-lebar oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah buka penginjilan, tidak ada orang yang bisa menutup itu. Sekarang sedang terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Amin, amin. Jemaat AMS, mari kita masuk ikut dalam kegerakan rohani itu. Jangan cuma jadi penonton. Buka gerejamu. Buka persekutuan AMS Jakarta. Untuk apa? Menangkan jiwa sebanyak mungkin untuk Tuhan. Jangan cuma 120 terus tiap minggu. 130. Begitu harus naik kan ya? Saya lihat apa itu? Wakil gembala hebat loh. Suka membaca. Kalau ada pelajaran PA, suka bertanya. Dan itu kan tanda
wakil gembala dan yang lain-lain suka baca. Suka baca Alkitab, suka baca penafsiran Alkitab, tapi yang kita harus ingat, jemaat jangan cuma tinggal dalam zona nyaman. Keluar sana, buka pintu penginjilan, buka pintu keselamatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang saya mau tanya, kursi-kursi yang kosong itu, di mana istrimu? Di mana suamimu? Kalau saya mau tanya sekarang loh, mana anakmu? Mana mama papamu? Kenapa kosong itu kursi? Halo? Apakah kamu tega kita masuk surga, mama kita masuk neraka, papa kita masuk neraka, dan dipisahkan oleh surga dan neraka seperti orang Lazarus dan Lazarus dan orang kaya? Waktu mati, Lazarus ada di pangkuan Abraham. Waktu mati orang kaya ada di api. Dan dia berkata, Lazarus, tolong celupkan ujung jarimu. Taruh di air, aku sangat kehausan. Lazarus bilang, enggak bisa. Aku tidak bisa ke sana, kamu juga enggak bisa ke sini. Ada jurang yang memisahkan. Nih, menginjil sebelum mama kita mati. Menginjil sebelum papa kita mati. Kalau masih hidup masih bisa bertobat. Kalau sudah mati biar kau panggil pendeta sakti dari manapun juga, tidak akan membuat dia bertobat. Udah sekarang bumbung pendetanya muda-muda dari Cianjur loh. Muda-muda masih kuat datang ke Jakarta. Mumpung sekarang yang paling tua kan Om Edi 50. Yang lain kan masih muda-muda. Masih bisa. Buka penginjilan. Buka pintu keselamatan. Jangan tutup pintu keselamatan. Tahun 2026 Jakarta adalah milik AMS. Jangan tergoda dengan ajaran palsu. Di Jakarta kan gampang, tinggal pilih. Mana gedung yang bagus, yang ada artisnya, yang lampu kelap-kelip, lampu di kota. Ya kan? Anak muda kan suka sana. Tinggal pilih kok. Tapi apakah kita mendapat sesuatu dari sana? Haleluya. Kalau di AMS kan pengkhotbahnya ada yang lembut. Ada yang sampai melotot-melotot kayak saya. Gitu loh. Ada semua di sini. Pesan firman Tuhan. Buka pintu penginjilan. Saudara bersyukur sama Tuhan. Karena jemaat AMS Jakarta mengambil bagian dalam pemberitaan Injil di seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Om Yoyo diberikan visi oleh Tuhan. Untuk apa? Membuka sekolah Alkitab. Sudah menamatkan ribuan siswa-siswi. Menamatkan ribuan hamba-hamba Tuhan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampai di pelosok-pelosok di kampung-kampung mana, cari anak SAC. Tinggal di lubang tikus saja sudah belum ada. Kalau lubang tikus bisa dimasukin oleh anak lulusan SAC, mereka masuk di situ untuk penginjilan. Mereka sudah kemana-mana. Itu luar biasa loh Om Yoyo loh. Dia menginjil dengan pribadinya, tapi dia menginjil dengan apa? Membentuk hamba-hamba Tuhan muda. Dan di situ kan jemaat itu. Jemaat AMS kan terlibat. Yang kirim duit, yang mensponsori anak-anak, yang kirim makanan, yang kirim semua untuk SAC. Engkau duitmu tidak sampai ke Nias sana. Dirimu tidak sampai ke Nias. Tetapi hamba-hamba Tuhan sudah dibentuk dari itu. Dari mana? Dari sumbangan jemaat AMS Jakarta. Amin, amin, amin. Jangan sombong loh ya. Jangan sombong. Ada banyak hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dibentuk di sekolah Alkitab. Karena Om Yoyo dapat visi dan dibantu oleh anak-anak Tuhan. Oleh jemaat AMS. Penginjilan dibuka. Ada banyak orang yang bertobat. Ada banyak orang yang diselamatkan. Apakah ada yang menutup? Tuhan tidak ada yang menutup. Dan apa yang terjadi? Ada kaisar Romawi yang akhirnya bertobat. Agustinus.
Konstantin Agustinus. Dia bertobat loh. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan sudah buka pintu penginjilan. Di situ dikatakan begini ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis. Bukan iblis ya. Ini orang Kristen tapi punya karakter iblis. Tuhan bilang iblis dia. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu. Dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ada kaisar yang bertobat. Sekarang Alkitab mencatat. Orang-orang Yahudi yang munafik. Yang suka melapor ke kaisar tentang orang-orang Kristen. Sehingga orang Kristen ditangkap, dianiaya. Katanya orang-orang itu akan aku serahkan kepada engkau. Mereka akan datang tekuk lutut. Artinya orang-orang itu akan bertobat. Tuhan menjawab loh. Ada kaisar yang bertobat. Ini orang-orang ini bertobat. Kenapa? Kalau Tuhan sudah buka, tidak akan ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah buka penginjilan. Dan saya percaya AMS akan berkembang terus. Nanti karena sudah ada kaum muda. Ada doa, puasa, ada apa lagi? Ada PA dari Cianjur, udah macam-macam. Dan ini akan bertumbuh, akan berkembang semakin besar. Kenapa? Tuhan sudah buka pintu penginjilan. Tuhan sudah buka keselamatan. Apalagi yang dibukakan oleh Tuhan? Selain pintu penginjilan, Tuhan juga buka pintu berkat. Kemakmuran. Tadi saya sudah bilang status orang-orang jemaat di Philadelphia miskin. Susah mereka. Tidak pintar. Tidak ada orang yang terhormat. Tidak punya akses kemana-mana. Tetapi Tuhan bilang, aku buka pintu dan tidak ada yang menutup. Pintu apa? Tadi pintu penginjilan. Sekarang pintu apa? Pintu berkat. Amin, amin, amin. Pintu berkat. Pintu keberhasilan, pintu kecukupan akan dibukakan Tuhan kepada kita semua. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga jemaat Philadelphia yang kekuatannya sedikit. Kekuatannya kecil karena ekonomi mereka terbatas. Akan dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan sudah buka pintu berkat bagi mereka. Amin, puji Tuhan. Dan pintu berkat itu diberikan kalau kita takut dan percaya kepada Tuhan. Yesus sudah pegang kunci. Dia sudah buka pintu. Sekarang masalahnya mau masuk atau enggak? Pintu sudah dibuka oleh Yesus Kristus. Mau masuk enggak? Atau tetap tinggal di luar? Atau malah lari ke tempat yang lain? Sekarang terserah kita, sekarang terserah anak-anak Tuhan. Tuhan sudah buka pintu berkat, pintu penginjilan. Apakah kita mau mempergunakan kesempatan itu untuk masuk dalam pintu itu? Haleluya. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa menutup usaha kita, pekerjaan kita. Mungkin banyak orang yang tidak suka. Tetapi ingat, mama kita tidak bisa menutup pintu berkat kita. Papa kita, saudara kita, teman kita, atasan kita, musuh kita. Setan sekalipun tidak bisa menutup pintu berkat. Kalau Tuhan sudah bukakan kepada kita. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Pintu berkat sudah dibuka oleh Tuhan. Coba Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Tadi pintu penginjilan. Jalan keselamatan cuma Yesus Kristus. Dan dia sudah buka untuk siapa saja. Keselamatan milik semua orang. Dengan catatan percaya kepada Yesus Kristus. Mau sarjana, mau sarjono, Om Yo bilang. Mau fakultas, mau pikultas. Mau tuan, mau nyonya, mau pembantu. Kalau percaya Yesus Kristus, masuk melalui pintu Yesus, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kalau cuma selamat doang masih tidak seimbang. Keselamatan plus padang rumput.
Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau, membawa aku ke air yang tenang. Pintu berkat dibuka oleh Tuhan. Mau enggak? Tuhan tidak membuka pintu penjara. Enggak. Tapi Tuhan juga kan buka pintu penjara. Kalau kita korupsi, pintu penjara akan terbuka kalau kita salah masuk kamar. Kamar pembantu kita kira kamar istri. Masa enggak bisa bedakan mana kamar pembantu, mana kamar istri? Enggak bisa bedakan bau istri sama bau pembantu sampai dia harus nyasar ke kamar pembantu. Ujung-ujungnya ditangkap polisi, masuk penjara. Tuhan tidak akan buka pintu seperti itu. Yang Tuhan buka adalah pintu berkat. Tahun 2026 masih jauh. Kita belum tahu kapan. Saya bilang di Cianjur bulan lalu, tahun 2026 akan menjadi tahun kutuk bagi kita. Kalau kita tidak setia sama Tuhan. Tetapi tahun 2006 akan menjadi tahun berkat bagi kita. Kalau kita setia kepada Tuhan. Tuhan sudah membuka pintu kesempatan di tahun 2006. Sangat-sangat lebar. Pintu keselamatan sudah. Pintu berkat sudah. Tuhan sudah siapkan tahun 2006. Mau masuk atau enggak. Dan saya percaya yang hadir di sini ini, sebenarnya yang hadir di sini ini sudah masuk perangkapnya Yesus Kristus. Udah masuk perangkap. Kalau sudah masuk perangkap Yesus Kristus, punya Yesus kan, bukan punya orang lain. Kalau sudah punya Yesus, akan dibawa ke padang rumput untuk apa? Makan di sana. Udah masuk perangkap kita, masuk dalam jaringan Yesus, jaring Yesus, tidak bisa keluar. Kalau keluar dari pintunya Yesus, nenek bilang itu berbahaya. Oh, itu kan lagunya Titiek Puspa kan? Barang siapa kata yang sudah di lingkaran, jangan keluar dari lingkaran, kata Titiek Puspa. Nenek bilang itu berbahaya. Barang siapa yang sudah masuk dalam kasih karunia Tuhan, pintu sudah terbuka di tahun 2026. Mau masuk jemaat? Haleluya. Masuk. Tuhan sudah undang. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan nyanyikan pujian Om Yoyo. Sekarang hatiku girang. Lebih dari pemenang. Pemain musik dengan hormat. Sekarang hatiku girang. Sebab Yesus beserta. Serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Perbuatannya besar di dalam hidupku, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Pintu dibukakan, berkat dilimpahkan, hati disukakan, firman-Nya melimpah, aku takkan goyah. Sebab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Sekarang hatiku girang. Sekarang hatiku girang. Sebab Yesus beserta, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Perbuatannya besar
Bapa dalam surga, firman Tuhan pagi ini sudah diberitakan dan kami semua percaya firman Tuhan akan bertumbuh di tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, sehingga kami melihat berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada di tempat ini di gereja AMS maupun yang ada di rumah. Terima kasih buat kehadiran Allah Roh Kudus dalam ibadah. Kami sudah diberkati, kami penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Semua bilang amin. Amin, puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Ruben yang sudah melayani kita melalui firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan korban syukur kita. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, kami sudah menerima berkat kebenaran firman-Mu yang luar biasa dari hamba-Mu. Dan juga Tuhan, dalam ibadah ini kami juga sebentar akan memberikan korban syukur kami, ajar kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami percaya setiap pemberian kami Tuhan boleh Engkau berkati sehingga boleh dipergunakan untuk penunjang pelayanan-Mu di tempat ini. Kami mau memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil tangguh persembahan dijalankan, Bapak Ibu mari kita sama-sama nyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Selanjutnya mari sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Nanti dengan hormat Bapak Pendeta Ruben akan bawa kita dalam doa berkat. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan, haleluya, puji Tuhan. Amin, 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 amin. Tinggikan dirimu Ya Tuhan, terima kasih. mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi.
menyembuhkan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, Kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Puji, hormat, terima kasih kami kepada Engkau Tuhan, karena kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan sudah bukakan pintu bagi kami untuk kami datang beribadah kepada Engkau dengan sehat, dengan kuat, dengan penuh sukacita daripada surga. Semua yang hadir baik yang ada di tempat ini maupun yang ikut Zoom, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan bersama dengan umat-umat Tuhan membawa ke dalam tangan Tuhan khusus untuk Ibu Gembala kami. Berterima kasih buat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada Ibu Gembala kami. Terima kasih buat hikmat akal budi dari surga yang Tuhan karuniakan kepada Ibu Gembala kami. Terima kasih buat pintu, buat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada Ibu Gembala kami dalam melayani Engkau dan pekerjaan Tuhan. Tuhan pakai dia dengan urapan kuasa yang daripada Engkau. Keluarga, anak-anak, mantu, cucu-cucu, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus juga kami serahkan Bapak Wakil Gembala, keluarga, semua Tuhan pembela sidang di tempat ini yang sudah memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan hidup mereka, membantu pelayanan di PDIMS. Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Para pemain musik, singer, semua yang mengambil bagian diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa untuk usaha mata pencarian umat-umat Tuhan. Mereka sebagai pengusaha, pedagang, guru, anggota TNI Polri, para medis, dokter, perawat, semuanya diberkati dalam pekerjaan mereka sehingga mereka bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Nama Allah diagungkan dan dimuliakan. Anak-anak Tuhan yang tidak sempat hadir, kalau mereka sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, kami satukan iman kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama yang ajaib, yang berkuasa, kami minta biar tangan-Mu menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka. Kami rindu di hari-hari mendatang mereka bisa bersama-sama dengan kami mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sebentar akan pulang, baik yang di Jakarta, yang ada di luar kota, berkendaraan, jalan kaki, semuanya dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Tiba di rumah dengan tidak kurang satu apa. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, sempurnakan sukacita kami pada pagi hari ini Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu saja. Terima kasih jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai kita hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua bilang amin. Amin, haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita.